Jangan sekali-kali kalau kita belum menguasai untuk pengobatan secara injeksi dengan menggunakan obat-obat luar, artinya obat-obat peternakan, itu lebih baik biar yang lebih berpengalaman atau kita panggil medis setempat atau dokter hewan. Karena memang ada anjuran tertentu yang harus digunakan. Jadi kambing sakit pun kita harus lihat suhunya dulu Pak ya, berat badan. Dan kalau betina pun itu hamil atau enggak Pak ya. Betul. Karena resikonya sangat tinggi Pak. Sangat tinggi, dan itu harus terbuka di mantri hewannya setempat itu. Pak, ini sakit ternak sakit ini tapi kondisinya hamil. Tolong ini dikondisikan supaya tidak hamilnya tidak keguguran, sakitnya sembuh. Seperti itu. Oke teman-teman, kita berada di sesi lagi tentang mungkin dari pertanyaan teman-teman yang memang sesi kita ini memang santai saja Pak ya di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman. Oke Pak, kali ini kita akan membahas tentang penyakit yang sering melanda ternak kita Pak. Saya sebagai juga peternak awal ini, bagaimana Pak untuk mengatasi penyakit-penyakit yang sering mendera Pak? Contohnya seperti kayak flu, batuk, dan sakit mata Pak. Dan pencegahannya seperti apa sih Pak yang perlu kita perhatikan Pak? Memang kita sebagai peternak itu harus bisa mengantisipasi tentang pengobatan ternak kita yang sakit maupun mengantisipasi daripada perubahan cuaca. Biasanya perubahan cuaca itu sangat mempengaruhi daripada kesehatan ternak. Artinya perubahan dari cuaca hujan, dingin, terus ke panas, kemarau itu sering terjadi satu sakit flu dan pilek. Sengaja ataupun tidak disengaja kadang-kadang ternak itu minum air hujan, artinya terjadi snot atau flu lah. Biasanya flu keluar lendir di dalam hidung, terus batuk-batuk. Sebetulnya pencegahannya yaitu sudah saya sampaikan di awal. Kita itu kan daerah yang berlimpah dengan istilahnya jamu jam. Dan kita jangan lepas dari kelebihan bahan baku yang ada di sekitar kita. Dan itu sangat mudah ditanam, kegunaannya juga sangat luar biasa bagi peternak dan ternaknya kan seperti itu. Jadi semacam kunyit, kencur, temulawak, temu ireng itu hukumnya kalau di peternakan saya itu hukumnya wajib. Artinya sebagai pencegahan ketika ada perubahan musim. Akan tetapi ketika ternak kita sakit karena pengaruh perubahan cuaca, itu saya di dalam kegiatan saya, walaupun saya sebagai petugas di kesehatan ternak, itu saya memakai obat-obatan manusia, Mas. Artinya ketika manusia itu mengalami demam, flu dan pilek, saya pakai bodrek umpamanya atau misagrip. Nah, itu juga saya berikan kepada ternak dengan istilahnya penyakitnya itu penyakit yang sama, artinya penyakit flu. Kalau manusia itu kan pakai misagrip atau ultraflu yang ini Pak ya. Itu yang pengalaman saya yang saya lakukan seperti itu. Kalau sakit mata itu kita kasih super tetra dengan air hangat
hangat, jeburnya dikasih air hangat dulu, dikompreskan, terus diolesi seperti itu yang sudah kita buka itu insya Allah 2-3 hari. Sebetulnya obat-obat peternakan di luar banyak, akan tetapi kita harus betul-betul tahu pemakaian dan anjurannya. Ketika kita tidak tahu berat badannya berapa, suhu ternaknya itu berapa derajat, sehingga kita mempengaruhi di komposisi pemberian takarannya itu. Kalau berlebihan akan fatal, kurang pun dia tidak akan berpengaruh untuk di penyakitnya. Kurang sama selisihnya Pak ya, kelebihan juga tidak baik, overdosing kebanyakan gitu Pak ya. Dan itu yang banyak terjadi bagi peternak-peternak kita yang awam, tahu oh ini obatnya ternyata pakai medoksi umpamanya atau fat oxy. Ketika dokter hewan atau materi hewan itu nyuntik, dia belajar untuk nyuntik, ternyata tidak mengukur dosisnya, itu efeknya juga sangat fatal. Banyak terjadi ketika kita nyuntik pada kambing buting tapi tidak tahu kalau itu kambingnya buting, kita kasih obat antibiotik yang dosis tinggi, akhirnya terjadi keguguran. Karena kadang-kadang orang-orang itu cuma hanya melihat tapi ilmunya belum tahu Pak ya. Hal seperti itu memang juga harus diperhatikan untuk peternak-peternak yang pemula. Jadi ketika ada sakit yang terlalu fatal, sepertinya kambing itu terjadi ternak itu lemes, kita harus panggil dokter hewan setempat. Sebetulnya kalau kita mengacu di metode di awal, lebih baik mencegah daripada pengobatan itu, insya Allah ternak kita akan selamat. Kalau di peternakan jenengan ini Pak ya, yang punya jenengan sudah kan banyak Pak ya. Iya. Otomatis kan banyak kendala-kendala dari kambing yang banyak ini Pak. Betul. Terus jenengan ini kambing punya jenengan ini apa? Pernah ada penyakit yang sangat sulit untuk di obati atau gimana Pak? Selama ini di awal-awal memang ada, artinya begitu kita beternak terus kita mengkombinasikan dengan herbal itu, alhamdulillah sampai saat ini penyakit-penyakit yang dialami dari peternakan yang saya kelola itu semuanya alhamdulillah sehat semua. Adapun yang fatal itu karena mungkin benturan dengan Sesama itu memang nanti kita sisihkan, kita rawat sendiri dan kita obati sesuai dengan prosedur obat yang kita gunakan. Tapi kita harus memahami apakah kambing itu hamil atau tidak hamil, terus suhunya juga suhu tinggi atau rendah, itu menjadi suatu acuan untuk kita memberikan obat. Jadi artinya itu jangan sekali-kali kalau kita belum menguasai untuk pengobatan secara injeksi dengan menggunakan obat-obat luar, artinya obat-obat peternakan, itu lebih baik biar yang lebih berpengalaman atau kita panggil mati setempat atau karena memang ada anjuran tertentu yang harus digunakan. Jadi kambing sakit pun kita harus lihat suhunya dulu Pak ya, berat badan. Dan kalau betina pun itu hamil atau enggak Pak ya. Betul. Karena resikonya sangat tinggi Pak. Sangat tinggi, dan itu harus terbuka di mantri hewannya setempat itu. Pak, ini sakit ternak sakit ini tapi kondisinya hamil. Tolong ini dikondisikan supaya tidak hamilnya tidak keguguran, sakitnya. Oke Pak, terima kasih Pak. Nanti pembahasan mungkin kita sambung lagi Pak. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Oke teman-teman, sudah terjawab mungkin kalau penyakit yang menyertai biasanya mungkin teman-teman bisa ambil dari contoh beliau yang disampaikan. Mungkin video ini bermanfaat untuk teman-teman untuk mungkin kebanyakan bagi untuk pemula yang mulai peternak kambing atau sapi.
Oke teman, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.